Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakirul Rahman dengan NIM 2508021106 akan menjelaskan bagaimana pandangan ahli sejarah dalam ilmu politik. Tapi sebelum itu, mari kita mengetahui apa itu ilmu politik terlebih dahulu. Nah, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari dan praktek politik, termasuk sistem pemerintahan, kekuasaan, serta analisis perilaku politik dan kebijakan publik. Ilmu ini mengkaji bagaimana kekuasaan didistribusikan dan bagaimana keputusan dibuat serta dampaknya terhadap masyarakat di berbagai lingkungan, dari lokal hingga ke internasional. Jadi langsung saja kita akan memasuki bagaimana pandangan ahli sejarah mengenai ilmu politik itu. Nah, yang pertama adalah Aristoteles. Aristoteles ini juga disebut sebagai bapa ilmu politik. Menurut pandangan beliau, politik adalah cabang tertinggi dari filsafat yang praktis, mempelajari bagaimana manusia mencapai kebaikan bersama. Yang kedua adalah Bapak Niccolo Machiavelli. Pandangannya, politik dilihat secara realistis, empiris, bukan idealistis. Menurutnya, ilmu politik harus mempelajari kekuasaan, bagaimana cara memperoleh, mempertahankan, dan menggunakannya. Yang ketiga itu yang bernama Thomas Hobbes. Menurut pandangannya, politik itu lahir dari kebutuhan untuk menciptakan ketertiban dan menghindari chaos dalam keadaan alamiah manusia yang egoistis. Karya utamanya ialah Leviathan. Dan yang keempat adalah John Locke. Pandangannya, politik menciptakan alat untuk melindungi hak-hak alamiah manusia seperti kebebasan, milik, dan lain-laintnya. Karya utamanya ialah Two Theories of Government. Nah, yang kelima adalah Montesquieu. Menurut pandangannya, ilmu politik harus meneliti struktur dari pembagian kekuasaan untuk mencegah tirani. Karya utamanya ialah The Spirit of the Law. Enam adalah Jean-Jacques Rousseau. Menurut pandangannya ialah politik adalah ekspresi kehendak umum. Karya utamanya ialah The Social Contract. Yang ketujuh, kita memasuki yang bernama Harold de Lassalle. Menurut pandangan modernnya, politik adalah ilmu yang mempelajari dan siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Yang ke-8, kita memasuki yang bernama Max Weber. Menurut pandangannya, politik adalah perjuangan untuk kekuasaan dalam suatu negara. Dan yang ke-9, kita memasuki yang bernama Maria Bourdieu. Menurut pandangannya, ilmu politik adalah mempelajari kekuasaan, proses pembuatan keputusan, perilaku politik, dan lembaga pemerintahan. Kan? Jadi kesimpulannya ialah kita dapat menyimpulkan bahwasanya dari Aristoteles hingga yang kedua lagi yang saya katakan tadi, kesimpulannya ilmu politik berkembang dari filsafat moral menjadi ilmu sosial yang etis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada kata-kata saya yang salah atau tidak, mohon maafkan, karena manusia itu tidak luput daripada kesalahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.